Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bi huda ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal muttaqin wa minal muqarrabin wa min ashabi jannatin na'im. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah tanda kekuasaan Allah dengan Allah membangunkan kita, menghidupkan kita setelah Allah mewafatkan kita dalam tidur-tidur kita. Kemudian Allah berikan nikmat yang tidak bisa dihitung dengan dunia dan seisinya. Kita bisa melangsungkan sholat subuh secara berjamaah, dan di dalam ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah sepatutnya kita yang fakir ini, kita yang banyak dosa, kita yang kurang taat kepada Allah, sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun ucapan alhamdulillah kita masih kurang dari alhamdulillah, walaupun syukur kita masih jauh dari syukur, namun dengan pengakuan kita bahwasanya kita banyak kurangnya, semoga syukur, semoga ucapan alhamdulillah yang kita panjatkan itu menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya, sehingga Allah berkenan untuk menambah kenikmatan di atas kenikmatan, sampai saatnya nanti Allah sempurnakan nikmat itu dengan nikmat yang teragung, yaitu adalah nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga yang kelak. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudillah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan kami kenikmatan bisa melihat wajah-Mu nanti, bisa melihat wajah-Mu yang mulia di akhirat kelak, tanpa kesusahan, tanpa ujian. Dan ini adalah nikmat yang paling agung yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya di surga, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Allahumma amin. Kita hari ini syukur kita dengan kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pada umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Terhitung tanggal kita tadi ini suruh teman tanggal 6 ya, insyaallah. Berarti perhitungan, memang ini bukan kayak perhitungan banget ya. Tanggal 6, alhamdulillah, tanggal 6 bulan Sya'ban. Walaupun sudah masuk tanggal 6, tidak mengapa kita berkenalan dengan bulan Sya'ban. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ada tulisan Sya'ban, bulan yang dilalaikan, dilupakan. Apalagi kita sebagai manusia sifatnya apa?
pelupa, kelalenan. Memang sifat kita Allah jadikan lupa. Kalau kita tidak punya sifat lupa, itu angel Bapak Ibu sekalian, sengsara. Makanya kadang sering kita sendiri terjadi, setelah melakukan kesalahan, suatu kemaksiatan, lupa, besoknya ulangi lagi. Ada kejadian apa yang menjadikan suatu saat akan lupa, walaupun suatu saat akan teringat kembali. Tapi kalau manusia tidak ada lupanya sama sekali, ini repot. Palingan terus sengsara hidupnya. Maka berarti nekong kelalenan itu patut disyukuri nopo istighfarin. Syukur gitu. Ning ampun kebangkitan boleh kelalaiannya gitu. Lupa adalah sifat manusia, tapi kalau pelupa, nah itu yang jadi masalah. Jangan sampai kemudian kita lupa kita adalah hamba Allah. Jangan sampai kita lupa kalau hidup di dunia itu hanya sementara. Mulanya Masya Allah tadi ada sesuatu yang begitu gertak sekali di hati. Begitu masuk masjid, salaman-salaman, ternyata saya bersalaman dengan Masya Allah hamba-hamba Allah yang usianya mungkin sudah di atas 70 ya, 60 ke atas. Mak gertek nih kok. Napa mali parfumnya sudah beda. Mambune minyak kayu putih dan seterusnya, Masya Allah. Tapi luar biasa nih. Sebelum adzan subuh panjenengan sudah hadir di masjid. Memang betul nih, kalau sudah berusia apalagi yang mau dicari kecuali itu Allah, bekal akhirat. Maka sejatinya adalah pelajaran yang tak bersuara. Ini pelajaran yang tanpa suara, tanpa ngomong gitu, tapi begitu mengena. Teguran bagi kami yang masih muda-muda, dan tentunya kami muda-muda ini masih berkecimpung atau bergulat dengan namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu apalagi di usia muda itu begitu kuat. Nah, panjenengan sudah sepuh-sepuh, sudah ngerasanya, sudah ngalami pun katam. Kalau kami masih dalam proses perjalanan, Masya Allah. Jangan sampai kita lupa menjadi hamba Allah. Alhamdulillah. Karena Allah tadi firmankan dalam surat Al-Hasyr yang kita baca, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi manusia, menjadi golongan yang mereka itu melupakan Allah. Maksudnya melupakan Allah itu apa? Perintahnya ditinggalkan, larangannya malah dilakukan, dikerjakan. Itu melupakan Allah. Lupa kalau dia adalah hamba Allah. Maka Allah jadikan dia lupa. Maksudnya jadikan dia lupa dengan dirinya itu apa? Ya dia jadi gak bisa taat, gak melakukan ketaatan. Itu balasannya seperti itu. Maka keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, Allah akan ingat dirinya, Allah akan sebut-sebut namanya. Maka bersyukurlah kita yang alhamdulillah masih saat ini ya. Apalagi tadi kita diawali dengan membaca syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan. Bulan Sya'ban itu memiliki asal kata gitu. Jadi nama-nama bulan di dalam bahasa Arab itu memiliki asal kata. Sebagaimana bulan Jawa gitu, wonten asal usule. Dinamakan bulan Sya'ban ada beberapa asal muasal. Kata Sya'ban diambil dari kata lafaz Sya'bun, Sya'bun, Sya'ban, yang artinya adalah kelompok atau golongan. Syu'uba wa qabaila, kelompok-kelompok. Kenapa? Karena orang Arab dahulu pada bulan tersebut mereka berkelompok-kelompok, berpencar, yatasya'an, untuk mencari air. Berarti musim kemarau, rendeng apa gitu? Musim rendeng apa gitu? Oh terang, rendeng itu hujan, musim terang. Nek tengeri biyen ngalami janggol apa mboten?
Janggul niku ngenteni, tuk niku medal. Nggih, wong bare medal langsung diciduk niku janggul tengene niku lho. Jadi jam 3 malam, jam 12 malam itu ke sumber air, nggih, janggul. Langsung dienteni, dijangguli gitu. Jadi mencari air. Apalagi di tanah Arab, ya, memang demikianlah keadaannya, air itu susah. Kemudian apa? Juga karena mereka berpisah-pisah, tasya'ab, ya tasya'abu, tasya'uban, terpencar. Mereka itu ke gua-gua, mencari, ada mencari air, ada yang mencari yang lainnya. Kemudian juga dikatakan sebagai bulan Sya'ban karena bulan tersebut muncul Sya'aba, artinya itu muncul. Maksudnya apa? Bulan Sya'ban muncul di antara dua bulan mulia, yaitu adalah bulan Rajab dan Ramadan. Di tengah-tengahnya muncul, maka namanya Sya'aba, sehingga diambil kata Sya'ban. Tentunya ini adalah di antara pengertian dari penamaan bulan Sya'ban seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa sih bulan Sya'ban kok dilalaikan? Karena tadi bulan Sya'ban itu kan terletak di antara dua bulan yang mulia, antara Rajab dan Ramadan. Sehingga manusia itu ketika bertemu dengan bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang agung, mereka memiliki kegiatan yang besar, memiliki rencana-rencana untuk mengisi bulan tersebut dengan keutamaan. Makanya kemarin di bulan Rajab itu kan anjurannya diantaranya adalah untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa. Karena bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang suci, bulan yang agung. Ibadah yang dilakukan di bulan haram, di bulan suci dan agung, niku pahalane berbeda. Seperti itu. Juga fokus di bulan Rajab itu dengan ketaatan. Biasanya manusia kalau sudah bahasanya kebut, sudah totalitas dalam ketaatan, butuh saatnya istirahat. Makanya setelah Rajab biasanya di bulan Sya'ban istirahat ngasor. Kemudian apa? Untuk persiapan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, sehingga akhirnya bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan di wislah ngasor baik seperti itu. Maka ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu sering berpuasa di bulan Sya'ban. Maka heran, jadi Rasulullah ini kok rajin banget puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan kok memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Apa alasannya? Kata Nabi SAW, ya bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan. Jadi Rasulullah itu tidak ingin melalaikan bulan Sya'ban dan tidak ingin menjadi manusia yang lalai. Makanya beliau mengisi bulan Sya'ban dengan puasa. Yaitu adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan ini apa? Nih kita umumnya kaum muslimin jarangkan bulan Sya'ban, Rajab be ora diingatkan Tandanya apa? Tandanya adalah kalau bulan Rajab itu bulan agung, hendaknya dimuliakan, diramaikan dengan ketaatan. Ini kan buktinya, yo orang urusan Arab Rajab, Arab nopo mboten urusan, mereka atau manusia itu tidak memiliki pengagungan terhadap bulan tersebut, sehingga bukan cuma bulan Sya'ban saja yang dilupakan, ya Rajab juga dilupakan. Ini memang kondisi saat ini seperti itu. Di bulan Rajab berarti lupakan.
Kemudian Bapak sekalian, Nabi alaihissalam itu pernah menyampaikan, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Orang yang melakukan ibadah fil haraj, di antara tafsiran para ulama, haraj ini adalah waktu di mana manusia itu lalai. Kal hijrati ilayya, kata Nabi alaihissalam, itu seperti hijrah kepada Nabi, seperti hijrah kepada Nabi keutamaannya. Nah sekarang kan sudah tidak mungkin kita itu berhijrah menuju Nabi, kan nggak mungkin ya. Ayo bareng-bareng mari Madinah, badai nopo badai hijrah. Bukan hijrah itu perjalanan atau mengunjungi Masjid Nabawi sekalian umroh. Tidak bisa dikatakan hijrah. Kenapa? Kata Nabi alaihissalam, pintu hijrah sudah selesai. Hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah sudah, dari Mekah ke Madinah sudah selesai, sudah tutup. Baik, namun tetap kita bisa mendapatkan keutamaan pahala hijrah. Napa niku? Kita beribadah di waktu di mana manusia itu melalaikan. Manusia sedang lemes, sedang gak semangat ibadah, kita kok ibadah. Maka niku ganjarannya seperti hijrah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ternyata bagus sekalian, bulan Syaban itu memiliki keutamaan ya. Bulan yang dilupakan memiliki keutamaan, banyak yang dilalaikan. Makanya ini harus terus digaungkan kembali agar supaya manusia itu mulai bangkit ya. Tidak kemudian acuh tak acuh, jor-joran. Di antara keutamaan bulan Syaban Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, yaitu adalah Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Syaban. Rasulullah itu mengisi bulan Syaban dengan amal ibadah yang namanya puasa. Nanti insya Allah kita sampaikan di antara alasan kenapa sih Nabi alaihissalam mengisi bulan Syaban kok dengan puasa, dengan tidak dengan yang lainnya, atau yang lainnya juga ya, tapi lebih dinampakkan kepada puasa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW selalu berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, saking seringnya berpuasa. Dan pernah beliau senantiasa berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Ini adalah sebuah ungkapan bahwasanya Rasulullah itu sering melakukan puasa, tapi kadang juga tidak puasa gitu. Artinya memang Nabi alaihissalam itu adalah kebiasaannya adalah senantiasa melakukan puasa. Kemudian ibunda kita melanjutkan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jelas ini adalah suatu kelaziman, suatu kewajiban sebulan Ramadan. Jika tidak ada halangan, tidak ada penghalang, maka full satu bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nah ini. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak di bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Berarti secara urutan Ramadan gugur, kemudian setelahnya bulan Sya'ban. Rasulullah memperbanyak. Nah ini kita sudah masuk ke hari yang ke-6. Berarti setelahnya masih kita ada kesempatan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasanya nopo? Dia mau yang biasa puasa Senin Kamis gimonggo gitu kan? Atau yang puasa Daud gimonggo? Atau yang puasa Ayyamul Bid gimonggo? Atau yang misalkan ulo badai puasa dinten Selasa, apa dinten Rebo gimonggo? Puasa Selasa apa dinten Rebo. Adapun kalau puasa hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, sebaiknya niku bergandengan. Ampun di yang bekakan. Jumat berarti kali Kamis dijerakan. Nopo kali Sabtu. Sabtu kali Jumat, nopo kali Ahad. Ahad kali Sabtu, tapi kali Senin. Artinya ampun jangan sendirian puasa hari Jumat sendirian, hari Sabtu sendirian, atau hari
gunten bakir gitu. Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nek puasa Jumat sendirian, hari Sabtu sendirian, hari Ahad sendirian, sah kamu boten? Puasanya sah, tetap sah. Tapi makruh, kurang sae. Puasanya sah tapi kurang sae. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi memperbanyak puasa guys di bulan Sya'ban. Keutamaan yang kedua, pada bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan manusia diangkat. Jadi pengangkatan amalan itu Bapak Ibu sekalian itu ada sifatnya itu harian. Ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Jadi amal-amalan kita itu diangkat ke langit oleh para malaikat itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Harian kapan pengangkatannya? Gini meniko antara pergantian waktu subuh dengan waktu asar. Nabi alaihissalam mengabarkan ya yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu bergantian, ganti tugas, malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat ini naik kepada Allah sambil melaporkan, sambil menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya Allah itu maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi Allah bertanya kepada malaikat itu, kalian tinggalkan hamba-hambaku dalam kondisi apa? Maka malaikat melaporkan, kami tinggalkan hamba-hambamu dalam kondisi mereka sedang sholat. Mereka sedang sholat. Ini yang sifatnya apa? Harian, waktu asar. Ada yang sifatnya pekanan. Apa nih Bu? Senin, Kamis, puasa Senin. Kami makanya Nabi alaihissalam senang nih Bu ya, puasa Senin Kamis karena di hari itu amalan ibadah atau amalan manusia diangkat kepada Allah SWT. Dan yang sifatnya tahunan adalah di bulan Sya'ban. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, ini hadisnya sama seperti tadi ini. Aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan selain di bulan Sya'ban. Maka Nabi yang menyampaikan, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang manusia melalaikannya. Bulan tersebut terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Pada bulan tersebut ya, amal-amal itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Kemudian Nabi alaihissalam menyampaikan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Sehingga Allah berarti harapannya buku catatan amalan itu isinya kebaikan seperti. Dan ini kan kalau kita tidak mengupayakan nggak mungkin bisa. Artinya kalau tidak kita ingat, oh di bulan ini amalan saya sedang diangkat. Ya, bahasanya yang mau setoran itu ya, biar ditarik setorannya ya, enggal-enggal ngumpul ya, dikumpul harus ditarik sih, makanya itu. Jadi kita memperbanyak ibadah, lebih khusus puasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban diangkatnya amalan manusia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ada penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Kapan itu? Pertengahan
Sya'ban. Bahasanya apa? Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Apakah ini maknanya selain malam nisfu Sya'ban Allah nggak melihat? Bukan, ya. Tetap Allah itu maha melihat kapanpun, dimanapun. Tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ini adalah penglihatan yang spesial, berbeda dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, itu adalah penglihatan yang berbeda. Kemudian apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya berarti itu berlaku umum. Tapi ada pengecualian, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang sing bermusuhan. Orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, ada kebencian. Makanya Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban ini selain sebagai sarana kita persiapan dengan bulan Ramadan, ya, dengan banyak ibadah, diantaranya adalah dengan kita membersihkan hati dari yang namanya kebencian, kedengkian. Karena itu Bapak Ibu sekalian akan sangat mempengaruhi terhadap ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Artinya nek gemerungsung ibadahnya ya, boten khusyuk, susah untuk khusyuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk sampai kepada nisfu Sya'ban, dari saat ini sudah mulai kita resik-resik hati dari yang namanya hasad, iri, dengki, penyakit hati. Kita mulai saat ini membersihkan hati. Misalkan kok kita ada perselisihan, ada sengketa, ada ketidaksesuaian, kesalahpahaman, enggal-enggal dirampungaken, segera berdamai agar supaya kita mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa kita. Karena di sini pengecualinya adalah orang yang bermusuhan. Mulane kepada siapa saja, suami kepada istri, istri kepada suami, bapak maring anak, anak maring bapak, maring sedulur kerabat, maring tanggane. Jika memang ada kesalahan, segera minta maaf. Jadi dalam meminta maaf ini sebaiknya secara umum saja, ampun dirinci. Sebabnya dirinci kok malah tambah ribut. Sampaikan saja, saya mohon maaf jika ada salah, baiknya disengaja maupun tidak. Dosa nopo mawon, ada yang hibah, namimah dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah minta maaf, minta dihalalkan secara umum. Khawatirnya kalau secara rinci malah tambah ribut. Anu kula iki ngomong jenengan kenangan anak-anak. Oh, jenengan ya. Jadi selama ini jenengan yang mengkuar-kuarkan, yang menggibai saya, mungkin pernah saya di sana sini, malah tambah ribet, tambah ruwet. Sudah secara umum saja. Bermaaf, maaf. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, intala Allah ila khalqi fayaghfiru lil mu'minin." Jika pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan melihat kepada hamba-hambanya dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman. Jadi hadis ini menyatakan untuk orang beriman, sedangkan hadis yang tadi menyatakan ada pengecualinya. Orang-orang musyrik nggak masuk, orang-orang yang bermusuhan juga tidak masuk, dikecualikan. Tapi itu yang saya cintai karena Allah SWT. Dengan apa? Dengan amalan apa kita mengisi bulan Sya'ban? Amalan itu kan kadang banyak sekali.
Lantas dengan apa yang sangat-sangat dianjurkan, ya? Sangat-sangat dianjurkan sekali. Memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana hadis yang disampaikan dari ibunda kita tadi, bahwasanya Nabi Alaihissalam menyambung antara puasa bulan Sya'ban kemudian bulan Ramadan disambung seperti itu. Alasannya apa? Nah ini yang kita coba gali bersama. Sambil kita juga persiapan untuk Ramadan ya. Alasannya apa? Kok memperbanyak puasa? Karena puasa adalah merupakan perisai tameng bagi seorang muslim. Jadi penghalang, pelindung bagi seorang muslim dari apa? Dari neraka. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalam, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah sehari ini, puasa sehari karena Allah, maksudnya ikhlas karena Allah SWT, kecuali akan Allah jauhkan dia lantaran puasa tadi dengan neraka sejauh 70 musim. Oke. Sejauh 70 musim. Maksudnya 70 musim ini apa? 70 tahun. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa di sini tidak disebutkan puasa Ramadan atau puasa sunnah umum. Si penting puasanya sehari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantaran puasa itu Allah menjauhkan orang tersebut dari neraka sejauh 70 tahun atau 70 musim. Sehingga apa? Puasa itu menjadi sab'ina kharifan. Jadi ini kenapa sih dianjurkan sekali untuk memperbanyak puasa? Karena ini pertama sebagai perisai dari neraka. Yang kedua, perisai dari nopo Bapak Ibu sekalian. Neraka itu kan akhirat, ya. Neraka di akhirat. Di dunia apakah puasa menjadi perisai? Ya, jadi perisai. Perisai dari apa? Dari kemaksiatan, dari akhlak yang tercela. Makanya Nabi Alaihissalam ketika mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Maka ketika seseorang berpuasa, fala yarfat, jangan dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang gak baik. Jadi puasa itu akan menjadi tameng di dunia dari keburukan, dari kemaksiatan, dengan catatan apa? Dia meninggalkan, jangan melakukan keburukan. Sehingga orang yang berpuasa dan ingat sadar dia sedang berpuasa, ketika lisannya mau mengatakan perkataan yang tidak baik, jadi ingat saya sedang puasa. Sehingga puasanya ini apa? Menahan. Jadi perisai, jadi ngomong sih buatan saya. Ketika dia puasa, kemudian matanya, penglihatannya mau melihat yang tidak baik-baik, langsung ingat, oh saya sedang puasa. Akhirnya enggak. Ketika telinganya mau digunakan untuk mendengarkan yang enggak baik-baik, ingat, oh saya sedang puasa. Akhirnya apa? Dan jadi sampai dengan ketika hatinya sudah mulai memikirkan yang tidak-tidak, ingat saya sedang berpuasa. Akhirnya Allah hatinya terjaga, lisannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, tangan kakinya perbuatannya juga terjaga, sehingga puasa itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang berpuasa akhirnya Allah terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Itu nanti akan menjadikan dia terjaga dari api neraka sebagai tameng. Selanjutnya, pahala orang yang berpuasa tidak terbatas dan bau mulutnya lebih wangi daripada wangi kasturi, dan dia memiliki dua kebahagiaan. Ini kenapa ibadah puasa kalau dipilih untuk dikerjakan di bulan Sya'ban. Bahwasanya Nabi Alaihissalam di dalam
Hadisnya, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'atin tifin. Semua amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ini karena kemuliaan dari Allah, rahmat Allah. Ketika kita beramal itu balasannya bukan siji karo siji, tapi balasannya bisa nopo al-hasanatu asyru amthaliha, bisa 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ngamale sepindah nih balasannya bisa sampai 700 kali lipat. Ini kan Masya Allah. Dan ini tidak Allah berikan kecuali untuk umat Islam saja. Makanya umat Islam itu umurnya pendek-pendek, tapi nanti ganjarannya ngukuli umat-umat sebelum Islam yang mereka berumur ratusan tahun sampai ribuan tahun. Kenapa? Rahasianya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Illa sauma, kemudian Allah mengatakan illa saum. Jadi seluruh amalan anak Adam itu nanti dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata Allah illa saum, kecuali puasa. Maksudnya kepripun? Berarti puasa niku boten dilipat-lipat pahalane. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saat temennya puasa ibadah itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya langsung. Berarti amalan ibadah puasa itu dikeluarkan dari konteks ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya langsung. Artinya Allah itu bukan hitungan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas, terserah Allah. Ping 1000, ping 1.000.000, ping 9, terserah Allah. Itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Sehingga balasan dari Allah ini tidak terhitung berapa sih ganjarannya, kan bisa. Nah, di luar konteks dilipat gandakan. Kenapa demikian? Kenapa puasa itu untuk Allah, kemudian Allah yang akan membalasnya? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena hamba tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, dia menghindarkan itu, tidak melakukan itu karena Allah. Jadi Allah langsung nanti yang akan membalasnya. Kemudian lisa ini farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa niku gadah 2 kebahagiaan, memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan ketika dia berbuka. Alhamdulillah, setelah sekian jam menahan lapar dan dahaga bisa, ya. Jadi ketika berbuka itu senengnya gara-gara seneng ngombe makan kolak nopo karena bisa berbuka. Coba di depan kita ada kolak, ada es, ada ini dan itu. Nih kalau banyak yang kita hindari, yang kolesterol, ya, darah tinggi, gula darah, makanan itu gak bisa dimakan kecuali nopo air putih. Jadi bersyukur bisa berbuka dengan apapun itu. Apakah dengan air putih, dengan kolak, dengan sirup, dan seterusnya. Sehingga yang menjadi kebahagiaan adalah ketika dia bisa berbuka. Artinya dia bisa menyelesaikan kewajibannya di hari itu berpuasa. Atau dia bisa melakukan ibadah puasa senang ketika berbuka. Alhamdulillah. Jadi senangnya ya kadang saya senang karena menu berbuka, ada yang seperti itu. Tapi hendaknya kita senang itu karena apa? Karena telah menyelesaikan suatu ibadah yang mulia, ditambah dengan kesenangan berbuka seperti itu. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kemudian nanti ada kegembiraan, yang kegembiraan ini tidak dirasakan ketika di dunia, tapi nanti dirasakan ketika di akhirat. Kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang. Kemudian wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski, dan wanginya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ya, itu lebih wangi daripada harumnya misik. Itu
Itu di sisi Allah nih. Kalau di sisi kita, ngapunten nih. Orang puasa itu kalau sudah lama nggak ngomong, nggak makan itu kan, mohon maaf ya, bau mulutnya apa? Berubah. Tapi di sisi Allah sejatinya itu lebih wangi daripada misik. Kalau di sisi manusia, ya ngapunten membune kurang nyaman seperti itu. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan sebuah keistimewaan, yaitu adalah pintu surga khusus yang namanya Ar-Rayyan. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di dalam surga itu ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pintu ini akan dimasuki orang-orang khusus, yaitu adalah as-shaimun, orang yang ahli puasa, orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghlaqu falam yadkhul minhu ahadun. Ketika orang-orang berpuasa ini, ahli puasa sudah masuk lewat pintu itu, sudah masuk semuanya, ditutup kembali. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada yang masuk setelahnya. Fa idza dakhala akhiruhum aghlaqu wa man dakhala syariba man syariba lam yatma abadan. Ketika sudah masuk, ditutup pintunya. Kemudian apa? Ya, ia akan minum, dan barang siapa yang minum dari air minum yang disediakan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini diantara hikmahnya nih, kenapa disyariatkan atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan berpuasa pada bulan Sya'ban merupakan bentuk latihan untuk puasa Ramadan. Sehingga dengan demikian ia tidak akan merasa berat dan tidak merasa terbebani ketika mulai puasa Ramadan, karena sudah ada latihan, sudah terbiasa gitu. Kalau yang sudah biasa puasa Senin Kamis itu akan terasa ringan. Kemudian Al-Imam Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan bahwasanya para ahli ilmu mengatakan puasa pada bulan Sya'ban layaknya sholat sunnah dan sholat rawatib bagi sholat wajib 5 waktu. Jadi puasa Ramadan itu kan wajib, puasa Sya'ban ini seperti kalau dalam kedudukan sholat itu sholat sunnah apa? Rawatibnya sebagai dan ia seakan-akan menjadi awal untuk menjalani puasa Ramadan. Kemudian amalan setahun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melakukan puasa di bulan Sya'ban. Walaupun Nabi alaihi salatu wasallam dosa-dosanya telah diampuni, tetap Rasulullah itu puasa Sya'ban. Beliau berharap tetap menginginkan agar ketika amalannya diangkat itu dalam kondisi berpuasa. Selanjutnya sebagian ulama mengatakan bulan Rajab niku bulan tandur, Syahrul Zar'in, bulannya menanam. Sedangkan bulan Sya'ban adalah Syahrul Saqin, bulannya menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Panenannya dengan apa? Panenannya dengan kita bisa maksimal di dalam melaksanakan ketaatan. Pada di bulan Rajab sudah istilahnya ditempa, ditambah lagi di bulan Sya'ban, maka ketika di bulan Ramadan badan itu, hati itu sudah Masya Allah, sudah nyaman sekali, sehingga bulan Ramadan itu bisa maksimal beribadah dengan ibadah yang terbaik. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, memperbanyak amalan soleh yang lainnya, tilawah Quran, kemudian sholat sunnah, kemudian sedekahnya dan yang lainnya. Ini tentunya secara umum amal-amal soleh yang bisa dikerjakan di bulan Sya'ban. Terutama ibadah yang wajib, sholat 5 waktu plus rawatibnya, jangan kelewat. Jangan lewat untuk sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah rawatib ini bukan sunnah kamu di rumah atau di masjid. Fa'alaikum bisolati fi buyutikum
Kerjakanlah sholat sunnah di rumah kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna khairu sholatil mar'i fi baitihi illa sholatan maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Tapi di sini perlu dilihat, ditimbang ya. Jangan kemudian berpatokan dengan satu hadis ini kemudian saya sholat sunnahnya di rumah. Ya, kemudian ke masjid sholatnya pun rampung. Berarti apa dipertimbangkan? Kira-kira diperhitungkan ya. Teman sedikit jedanya kita menit 10 menit. Kira-kira nek saya sholat di rumah cendak kampung konten. Kayaknya nggak bisa. Ya sudah. Ajar di masjid. Sholatnya di masjid. Kalau sholat badiah sangat mungkin di rumah ya. Sangat mungkin karena selesai sholat sih pulang. Kemudian sholat badiah di rumah. Yang tuh berarti masjidnya kosong gitu. Ya kan? Ada tetap yang mungkin sebagian sholat di masjid. Cuma sebaik-baiknya adalah sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, sehingga rumah ini bukan kosong. Walaupun nanti ibu-ibu juga sholat di rumah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, baca Quran punya memperbanyak pikir, pikir pagi dan petang. Jangan lupa itu penting sekali. Sedekah, membantu orang susah. Nah ini kesempatan terakhir untuk mengqadha Ramadan. Barang siapa yang masih ada hutang sangkut paut dengan Ramadan tahun lalu, masih ada kesempatan untuk membayar puasa, baik ibu-ibu maupun bapak. Wallahu ta'ala bishawab, Bapak Ibu sekalian. Ini diantara keutamaan kita bulan Sya'ban, kemudian dan kita dianjurkan untuk mengisi bulan Sya'ban dengan amalan-amalan yang tentunya dianjurkan dan juga disyariatkan. Ini sebagai sebuah informasi, karena tidak semuanya di sebagian ada yang begitu semangatnya mengaktifkan atau memakmurkan bulan Sya'ban, tapi mohon maaf melakukan amalan yang tidak disyariatkan. Itu yang perlu kita perhatikan nih, sehingga jangan sampai semangat kita kemudian menjadikan kita kebablasan. Kita tetap semangat, tapi kita tetap berada di dalam koridor syariat sesuai dengan anjuran dan tuntunan dari syariat kita, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini kiranya Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi bulan Sya'ban. Kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita untuk kita bisa fokus memaksimalkan bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an